Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 12. Judul renungan kita hari ini adalah Tidak perlu panik. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik, kepada Pencipta yang setia. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kata inspiratif Alkitab hari ini adalah, tantangan hidup tidak dirancang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendekatkan kita kepada Allah.
Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saat melayani pendalaman Alkitab dalam suatu pelayaran di Kepulauan Karibia, saya mendengarkan pengarahan tentang tindakan penyelamatan yang biasa dilakukan di hari pertama. Tindakan pencegahan sangatlah penting untuk berjaga-jaga seandainya tiba-tiba kapal harus dievakuasi. Pengarahan dari awak kapal ditutup dengan penjelasan sederhana, tetapi sangat penting. Kombinasi khusus suara terompet udara, yang menandakan latihan, berbeda sekali dengan suara yang akan dibunyikan untuk menandakan situasi darurat yang sebenarnya. Perbedaan itu sangat penting. Latihan tak dirancang untuk mengadakan evakuasi. Jika para penumpang panik saat latihan, maka akan terjadi kekacauan. Apabila kita tidak memahami situasi di sekitar kita, kita mudah guncang oleh kegelisahan hidup. Orang-orang yang hidup di zaman Petrus mengalami hal yang sama. Ia memberi peringatan sederhana, "Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian." Pencobaan dan penderitaan hidup seolah-olah terdengar seperti panggilan untuk melakukan evakuasi, melarikan diri, atau menghadapi hidup secara putus asa dan tidak bijak. Namun, lebih bijak jika kita lebih peka mendengar suara Tuhan. Pencobaan itu tidak akan menjadi lebih dari sekadar pengingat bahwa kita harus percaya kepada Allah semata, bukan kepada manusia. Kita dapat mempercayainya pada saat-saat seperti itu apabila tanda bahaya dalam hidup kita mulai berbunyi. Kita dapat mengandalkan kasih Sang Juru Selamat untuk berlindung dari badai kehidupan. Aman dalam rengkuhan lengannya yang kuat, Dia menyediakan tempat perlindungan. Berbahagialah jika dinista. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata dengan nyaring, "Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu." Kontradiksi memang dalam mengikut Yesus. Kita harus mampu berbahagia walau kita sedang dinista. Ini suatu sikap yang berlawanan dengan teori dunia. Dalam kehidupan dunia, jika kita dinista orang, maka kita harus menistanya lagi dengan nista yang lebih kejam, agar dia tahu diri. Tetapi, ajaran iman Kristen berbanding terbalik dengan dunia ini. Kita malahan harus mampu berbahagi kendati pun kita menerima nista dari orang. Banyak orang Kristen alergi dengan kata nista. Mereka menganggap kalau menjadi orang Kristen juga harus dinista. Lalu apa keuntungannya mengikut Yesus? Bukankah kita dijanjikan damai sejahtera, hidup kekal di dalam Yesus? Pemahaman tidak utuh seperti inilah yang membuat banyak orang Kristen tersandung dan gagal mengikut Yesus. Dalam nas hari ini, kita akan belajar dengan kata nista. Petrus sendiri adalah salah satu rasul yang dekat dengan Yesus Kristus. Petrus sudah mengalami naik turun pelayanan bersama Tuhan Yesus. Ia pernah dipuji Tuhan, namun pernah juga dihardik Tuhan, dan pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus, walaupun pada akhirnya ia bertobat dan menjadi salah satu pemimpin jemaat mula-mula. Sejarah gereja juga mencatat bagaimana Petrus akhirnya mati dengan disalib terbalik karena ia merasa tidak pantas untuk disalib seperti Tuhannya. Oleh karena itu, dalam tulisannya, Petrus sangat kuat membagikan firman mengenai penggembalaan, karena ia telah banyak belajar dari Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga mengenai penderitaan. Dari apa yang tertulis dalam Alkitab, Petrus sendiri setidaknya sudah 2 kali ditahan di penjara karena imannya. Oleh sebab itu, kitab 1 Petrus penuh dengan ajaran mengenai hidup menderita sebagai orang percaya karena iman kepada Kristus.
Petrus mengatakan bahwa siksaan atau penderitaan kepada orang Kristen itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah suatu hal biasa dan bisa dianggap sebagai ujian. Sama seperti murid yang sekolah harus menghadapi ujian sebagai hal yang biasa, bahkan harus dihadapi jika ingin naik kelas. Maka bagi orang Kristen, siksaan dan penderitaan harus dianggap sebagai suatu ujian untuk naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Orang Kristen harus memandang penderitaan sebagai suatu sukacita, karena dengan demikian kita boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus supaya kita boleh dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ingat bahwa tidak ada mahkota kemuliaan tanpa penderitaan salib. Di sisi lain, Tuhan juga mengatakan bahwa orang Kristen harus bisa berbahagia jika kita dinista karena nama Kristus. Ingat, ini bukan berarti kita harus berbahagia jika dinista karena kesalahan atau dosa kita. Jika demikian keadaannya, justru kita harus merasa malu karena di situ kita sedang mempermalukan Tuhan. Kita harus ingat bahwa orang Kristen yang benar pasti memiliki Roh Allah di dalam dirinya. Roh Allah itu yang harus kita jaga supaya kita tetap hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kita dapat memilih untuk tidak mau lagi menista Tuhan dan melukai hatinya. Sekilas, urusan penistaan ini sepertinya banyak terjadi di luar lingkungan gereja atau jemaat. Pola pikir orang Kristen pada umumnya adalah bahwa penistaan dilakukan oleh orang non-Kristen kepada orang Kristen atau kepada Tuhan, yaitu Tuhannya orang Kristen. Pandangan ini sebenarnya tidaklah 100% tepat. Alkitab jelas menulis bahwa penghakiman, yaitu terkait penistaan kepada Tuhan, justru dimulai dari rumah Allah sendiri, yaitu gereja atau jemaat. Di sini Tuhan hendak mengatakan bahwa cukup banyak orang Kristen yang merasa sudah menjadi umat Allah, namun dari tindakan hidupnya, dari perkataannya, bahkan dari pikirannya mencerminkan bahwa mereka adalah para penista Tuhan. Orang-orang seperti ini merasa puas dengan datang ke gereja setiap hari Minggu, atau mungkin dengan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Padahal semua itu hanyalah pencitraan di hadapan manusia. Mereka terlihat terhormat di pandangan manusia, namun terkutuk di pandangan Tuhan. Dari gereja penghakiman Tuhan dimulai, dan jika gereja saja dikenakan standar yang begitu tinggi, karena standarnya adalah sempurna seperti Tuhan Yesus, maka sudah pasti akan ada hukuman bagi mereka yang tidak percaya pada kebenaran Injil. Ini berbicara kepada orang-orang yang sudah mendengar kebenaran Injil, tetapi dengan sengaja memilih untuk tidak percaya dan tidak melakukan, dan bukan kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Orang benar, atau orang Kristen, saja hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, yang artinya masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena standar keselamatan adalah hidup Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu tentu orang non-Kristen juga tidak mungkin menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, karena mereka tidak mengenal karya penyelamatan Yesus Kristus. Dalam hal ini mereka maksimal hanya masuk kategori orang-orang yang menjadi anggota masyarakat di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu bagi mereka yang mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, kita harus memandang bahwa jika kita sampai menderita dan dinista karena nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita sedang memperoleh anugerah Tuhan. Tidak semua orang Kristen mengalami penderitaan dan penistaan karena imannya. Oleh karena itu, kita harus memahami apa maksud Tuhan di balik penderitaan yang kita alami.
Salah satu hal yang sering diajarkan Tuhan kepada orang Kristen adalah bahwa orang Kristen seharusnya tidak memiliki hak lagi atas hidupnya. Seluruh hidupnya adalah bagi Tuhan. Semua harus kita serahkan kepada Tuhan karena semua adalah milik Tuhan, termasuk jiwa kita pun milik Tuhan. Jadi penderitaan dan penistaan yang mungkin kita alami karena nama Tuhan Yesus, pasti mengajarkan kita bahwa kita sudah tidak memiliki diri kita sendiri. Tuhanlah yang memiliki diri kita. Apalagi yang bisa kita banggakan dan pertahankan di dunia ini? Bukankah bagian kita adalah hidup bagi Tuhan dengan semaksimal mungkin sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Karena itu, biarlah kita dinista karena kebenaran, asalkan kita tidak menista Tuhan dengan segala tipu daya, penyesatan dan kemunafikan. Layanilah seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perkataan atau pikiran Petrus ini didominasi keyakinan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Petrus tidak menggunakan keyakinan itu untuk mendesak manusia untuk menarik diri dari dunia dan untuk memasuki suatu jenis kampanye pribadi untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri. Tetapi ia menggunakannya untuk mendesak mereka untuk pergi ke dalam dunia dan melayani sesama manusia. Sebagaimana Petrus melihatnya, seseorang akan bahagia jika akhir zaman menjumpai dia, bukan sedang hidup sebagai seorang pertapa, tetapi sedang melayani sesama manusia. Kata, layanilah, menunjuk pada jenis pelayanan apapun. Apakah dengan nasihat, dengan menyuplai kebutuhan orang-orang miskin, atau dengan berkhotbah? Artinya, pelayanan itu tidak eksklusif, tetapi kita harus siap untuk melayani kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Itu sebabnya, Petrus mengajak setiap orang Kristen harus menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pengurus dari Allah. Dalam dunia kuno, engurus sangat penting. Pengurus itu bisa seorang budak, tetapi harta benda tuannya ada dalam tangannya. Dalam segala sesuatu yang ia lakukan, ia bertanggung jawab kepada tuannya dan kepentingan tuannya. Itulah yang harus selalu ia layani. Orang Kristen harus selalu ada di bawah keyakinan bahwa tidak ada apapun dari harta benda materi atau milik pribadi yang ia miliki adalah miliknya sendiri. Itu adalah milik Allah dan ia harus selalu menggunakan apa yang ia miliki bagi kepentingan Allah dan kepada sesamanya manusia. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita melayani? Pertama, melayani adalah kewajiban setiap orang percaya. Layanilah seorang akan yang lain. Layanilah adalah suatu bentuk kata perintah. Hukum dari suatu perintah adalah wajib untuk dilakukan. Paulus menyebutkan bahwa pemberitaan Injil sebagai suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Pelayanan kita kepada Tuhan akan nyata ketika kita dapat melayani sesama manusia. Bila kita berkata bahwa kita melayani Tuhan, namun orang yang ada di sekitar kita terabaikan, maka kita sedang menipu diri sendiri. Kedua, melayani adalah mengembalikan karunia yang telah diberikan oleh Allah, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Masing-masing individu diberikan karunia yang berbeda oleh Allah, dengan karunia yang berbeda-beda. Maka sebagai tubuh Kristus, kita harusnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika Tuhan percayakan karunia kepada kita lebih daripada yang lain, maka tanggung jawab kita adalah melayaninya dengan kelebihan yang ada pada kita. Ketiga, melayani adalah kepercayaan dan kehormatan.
Petrus menyebut orang percaya sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai." Sebagai pengurus dari kasih karunia Allah, maka kita diberi tanggung jawab yang besar oleh Allah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita hidup menguasai diri dalam segala hal, memiliki hubungan pribadi yang indah dengan Allah dan hidup dalam kasih persaudaraan yang harmonis dengan sesama, sehingga dengan demikian banyak orang diberkati melalui pelayan kita dan nama Allah akan dimuliakan. Karena itu, selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini diberikan Tuhan kepada kita, berilah dirimu melayani seorang dengan yang lain dengan kasih karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan. Apa maksudnya kasih menutupi banyak dosa? 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, "Yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sedalam-dalamnya, karena kasih menutupi banyak sekali dosa." Amsal 10 ayat 12 berkata, "Kebencian menimbulkan perselisihan, tetapi kasih menutupi segala keburukan." Bagaimanakah kasih menutupi dosa? Menutupi dosa berarti mengampuninya, dan pengampunan dikaitkan dengan cinta. Contoh terbaik dari kasih yang menutupi dosa adalah kematian Yesus yang berkorban demi kita. Doa Yesus dari salib, "Bapa, ampunilah mereka," menjelaskan semuanya. Sikap Yesus terhadap kesalahan kita merupakan tindakan kasih yang tidak dapat disangkal. Faktanya, Yesus melakukan lebih dari sekedar menutupi dosa kita. Dia menghapuskan hal itu sepenuhnya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 Rasul berbicara tentang hubungan interpersonal. Sebagai orang beriman, kita mencerminkan kasih Tuhan dengan mengampuni orang lain. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Perintah baru yang kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian setiap orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." 1 Korintus 13 memberitahu kita bahwa kasih tidak menyimpan catatan kesalahan. Saat kita saling mencintai, kita rela memaafkan satu sama lain. Kasih menutupi dosa dengan bersedia mengampuni. Cinta juga menutupi banyak dosa sehingga tidak bergosip tentang dosa. Daripada menceritakan kekesalan saudara-saudari kita dalam Kristus kepada siapapun yang mau mendengarkan, kita lebih berhati-hati dan menahan diri. Matius 18 ayat 15-17 memberi petunjuk kepada kita tentang cara yang tepat untuk menghadapi mereka yang berbuat dosa. Yakobus 5 ayat 19-20 berkata, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada yang membawa orang itu kembali, ingatlah ini, barang siapa memalingkan orang berdosa dari kesesatannya, ia akan menyelamatkannya dari maut dan menutupi banyak dosa." Adalah penuh kasih untuk mengatakan kebenaran kepada orang lain mengenai dosa. 1 Korintus 13 ayat 6 memberitahu kita bahwa kasih tidak menyukai kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Hal lain yang dilakukan kasih adalah melindungi. Kasih tidak menutupi banyak sekali dosa dengan menyembunyikan segala sesuatunya. Beberapa orang menggunakan sifat cinta yang pemaaf dalam upaya mereka menyembunyikan kecerobohan. Misalnya, daripada melaporkan pelecehan terhadap anak, gereja mungkin akan menutupinya. Ini bukanlah apa yang dilakukan cinta sejati.
Cinta melindungi dengan membantu korban dan pelaku, dan juga berupaya mencegah pelanggaran lebih lanjut. Kasih menutupi dosa juga tidak berarti kita mengabaikan emosi kita sendiri, atau mengabaikan batasan pribadi kita. Kita tidak bisa menutupi dosa dengan menyangkal bahwa dosa itu menyakiti kita. Kita menutupi dosa dengan mengakuinya, dan kemudian mengulurkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Cinta itu sabar, cinta itu baik, ia tidak iri hati, tidak menyombongkan diri, tidak sombong, tidak mencemarkan nama baik orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak mencatat kesalahan. Kasih tidak menyukai kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, selalu tekun. Cara lain kasih menutupi banyak dosa adalah dengan memilih untuk tidak tersinggung dalam segala hal. Beberapa dosa terhadap kita tidak layak untuk dikonfrontasi. Penghinaan pribadi, komentar sinis atau cuek, dan gangguan kecil dapat dengan mudah dimaafkan demi cinta. Amsal 19 ayat 11 mengatakan, hikmat manusia menghasilkan kesabaran, adalah suatu kehormatan bagi seseorang untuk mengabaikan suatu pelanggaran. Jika kita sabar, tidak iri atau mementingkan diri sendiri, kecil kemungkinan kita akan tersinggung. Bertindak dalam kasih berarti kita mengutamakan orang lain sebelum diri kita sendiri. Kasih dapat menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita bertindak dalam kasih sejati, kita cenderung mengabaikan pelanggaran kecil, menoleransi provokasi, dan mengampuni dosa. Kasihi sungguh-sungguh orang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nas hari ini ditulis untuk memberikan dorongan dan pengajaran kepada orang-orang percaya yang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman mereka. Dalam konteks ayat ini, Petrus menekankan pentingnya kasih dalam hubungan antar sesama dalam komunitas Kristen. Ia mengajak orang percaya untuk melibatkan diri dalam kasih yang tulus dan sungguh-sungguh satu sama lain. Alasan dibalik ajakan ini adalah bahwa kasih memiliki kekuatan untuk menutupi banyak dosa. Konsep bahwa kasih menutupi dosa adalah pemahaman bahwa ketika seseorang memiliki sikap kasih terhadap sesama, itu menciptakan lingkungan di mana kesalahan dan dosa dapat diampuni dan dilupakan. Kasih yang tulus mendorong kerendahan hati, toleransi, dan keterbukaan antar sesama, sehingga tercipta kerukunan dan perdamaian dalam komunitas Kristen. Pesan ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang menekankan pentingnya kasih, pengampunan, dan persatuan dalam kehidupan orang percaya. Ayat ini menegaskan bahwa kasih yang sungguh-sungguh dapat menjadi daya perekat yang kuat dalam komunitas Kristen, memungkinkan mereka untuk mengatasi perbedaan, memaafkan satu sama lain, dan hidup dalam damai. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang bisa direnungkan. Pertama, prioritaskan kasih. Penekanan pada kata, terutama, menunjukkan bahwa kasih adalah hal yang paling penting. Ini mengajak kita untuk menempatkan kasih sebagai prioritas utama dalam hubungan sesama. Kedua, kasih itu harus yang sungguh-sungguh. Ajakan untuk kasihilah sungguh-sungguh menegaskan bahwa kasih yang dimaksud bukanlah sekadar kata-kata atau perasaan semu, tetapi sebuah sikap dan tindakan nyata. Kasih yang sungguh-sungguh melibatkan keterlibatan aktif dalam kehidupan sesama.
Ketiga, sadari adanya kekuatan kasih. Pernyataan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa, menggambarkan kekuatan penyembuhan dan pemulihan dalam kasih. Kasih tidak hanya menciptakan hubungan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memaafkan dan melampaui kesalahan. Dalam refleksi atas pernyataan ini, orang mungkin diminta untuk mempertimbangkan bagaimana mereka mempraktikkan kasih dalam hubungan mereka, sejauh mana mereka mampu melibatkan diri dalam kasih yang tulus, dan sejauh mana mereka bersedia untuk memaafkan dan menerima kasih dari sesama. Karena itu, renungan ini dapat menjadi panggilan untuk membangun komunitas yang kuat dan kasih di sekitar kita. Hidup dalam kasih dan perdamaian, dan akhirnya, hendaklah kamu semua seya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air, hari ini, kita melalui teks diingatkan bagaimana kehidupan ataupun karakter umat Kristiani sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan kita sebagai komunitas kasih dan damai. Tentunya ini menjadi satu ucapan syukur bagi kita sebagai umat pilihan yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan sebagai persekutuan yang tidak ada batasnya, tidak dihalangi oleh tempat, tidak dihalangi oleh ruang dan waktu. Persekutuan umat Kristiani di seluruh dunia adalah kehidupan yang menggambarkan komunitas kesatuan di mana di sana ada karakter yang sangat spesifik, yang khusus ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu, ada juga yang menyebut bahwa umat Kristiani di dunia ini adalah sebagai komunitas, hagios, komunitas cinta kasih, komunitas yang membawa damai dari segala aspek kehidupan, dari segala aspek profesi. Setiap orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil, ditetapkan, diutus sebagai duta yang hidup untuk mewujudkan cinta kasih dan perdamaian. Hidup dalam kasih dan perdamaian adalah anugerah Allah yang didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Itu bisa dilakukan pada saat Dia mengosongkan dirinya, Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan, matinya pun di tempat yang sangat hina, yaitu di kayu salib. Hanya demi kasih dan perdamaian, menyebabkan ia memandang bahwa seluruh manusia yang sudah berdosa pada saat Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Orang yang berdosa tidak dipandang lagi sebagai musuhnya, tetapi orang yang berdosa justru dipandang sebagai umat tebusannya, oleh karena ia telah membenarkannya dalam diri Yesus Kristus. Untuk itulah, kita harus hidup dalam suasana sukacita, damai sejahtera dan penuh anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi orang yang percaya pengampunannya, penebusannya, dan keselamatannya,
Inilah yang menyebabkan kita dapat memiliki kasih dan damai dari Tuhan kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup menghargai sesama dan seluruh ciptaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, teks khotbah kita hari ini mengambil tema hidup dalam kasih dan perdamaian. Kita tahu bagaimana Petrus yang mempunyai karakter temperamental, emosional, tetapi pada saat memberikan pengajaran dalam kehidupan gereja waktu itu, sifatnya berubah. Setelah mengalami internalisasi hidup bersama Yesus, memahami apa yang dilakukan Yesus, kerendahan dan kehinaan, justru Petrus mengajak jemaat untuk menolak praktik saling menghina. Padahal, saat itu, jemaah banyak yang mengalami tekanan dan penderitaan oleh kekuasaan pemerintahan Romawi yang mengintimidasi kehidupan kekristenan. Petrus saat itu justru sangat tidak setuju bahwa kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan hinaan atau menunjukkan kebencian dan kekerasan. Sebaliknya, Petrus mengajak untuk tidak mencaci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun orang percaya dipanggil justru untuk memberkati. Jadi, kita lihat kehidupan Rasul Petrus yang sangat berbalik setelah Yesus naik ke surga. Dia melakukan tugas-tugas panggilannya justru sebagai seorang rasul. Dia mengajak jemaat, komunitas orang-orang percaya untuk hidup dengan cinta kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Dia bahkan justru menyampaikan ajakan yang sangat mulia bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang menghadapi kejahatan dan kekerasan, justru harus melakukan dan menyampaikan berkat cinta kasih kepada sesama. Nasihat Petrus kepada jemaat ini bukanlah ketika hidup jemaat dalam posisi aman dan nyaman, tetapi justru dalam kondisi tertekan oleh kekuasaan penguasa yang sangat kejam. Sebagai kelompok minoritas tanpa perlindungan dari pihak penguasa, ajaran tidak membalas kejahatan tidak sekedar etika yang indah atau sikap mengasihani diri, melainkan berlandaskan pada kekuatan dan kebaikan Tuhan sendiri. Saudara, kita diingatkan bahwa umat Kristiani tidak hidup sebagai komunitas tertutup di dunia ini. Gereja hidup berdampingan dengan komunitas-komunitas lain. Gereja dipanggil untuk melakukan tindakan-tindakan perdamaian dengan perbuatan cinta kasih terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Semua orang Kristen, gereja dan jemaat dipanggil untuk menjadi utusan dinamis dari Injil Yesus Kristus yang merupakan kabar baik, keselamatan menghadirkan kasih dan perdamaian sehingga kehidupan ini bisa berkembang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang telah dipraktikkan oleh Kristus Yesus, yang hanya dapat ditiru oleh para pengikut Kristus. Inilah kebenaran yang unik yang tidak dimiliki oleh persekutuan manapun di muka bumi ini. Hendaklah kiranya kita semua menaruh pikiran dan perasaan kita ke dalam pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita dimampukan untuk hidup seya sekata, seperasaan, mengasihi, menyayangi dan rendah hati, menyerahkan diri pada keadilan dan kebaikan Tuhan, bukan hal yang mudah saat kita menghadapi tekanan, kesulitan seperti hari-hari ini yang kita hadapi. Namun keberadaan teman seiman merupakan bagian dari kebaikan yang Tuhan sediakan dalam menghadapi masa-masa sulit. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang hidup dalam persekutuannya. Saudara-saudaraku, marilah panggilan ini kita hayati untuk melanjutkan hidup persekutuan kita, gereja-gereja di Indonesia, umat-umat percaya, umat-umat Kristen di Indonesia. Tekanan seperti apapun beratnya, intimidasi, tantangan,
pergumulan apapun seberat-beratnya yang kita hadapi, tapi cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala kelimpahan anugerah menjadikan kita mampu untuk hidup sebagai komunitas cinta kasih dan membawa perdamaian. Tuhan memberkati. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.